Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah kita di pagi hari ini. Di rumah kita masing-masing, biarlah kita boleh menikmati firman Tuhan dalam persekutuan pribadi keluarga kita pada ibadah hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami kembali bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sajalah kami boleh ada hari ini. Dalam minggu-minggu ini kami melewati pergumulan, melewati tantangan, tapi kami percaya bahwa kasih setia dan pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bukti kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan biarlah hari ini kami boleh sama-sama menenangkan hati dan pikiran kami untuk fokus hanya kepada Engkau, pada firman-Mu yang merupakan kekuatan pegangan dalam kehidupan kami di tengah dunia yang gampang dan cepat berubah hari ini. Hanya firman Tuhan yang tidak berubah itulah tempat di mana kami menyandarkan iman kehidupan kami, yang kami percaya bahwa firman-Mu yang akan terus menuntun, yang akan terus mengajari hidup kami, sehingga kami makin hari serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat Tuhan, persiapkan hati kami sungguh-sungguh seperti tanah yang baik, kerendahan hati, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan apa adanya, sehingga kehidupan kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kuasa dan hikmat Allah yang memampukan hamba-Mu, kasih karunia Allah yang memampukan hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sama-sama belajar firman-Mu. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam minggu ketiga daripada bulan Juni, dan dalam bulan Juni ini kita masih berbicara tema besar kita tentang kesabaran. Kalau minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana kita belajar daripada suratan Paulus kepada jemaat di Roma tentang bagaimana bersabar dalam kesesakan, dan hari ini kita akan masih melanjutkan tentang tema kesabaran, tapi dari sisi yang lain saya akan melihatnya. Dan hari ini kita akan belajar satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana tokoh ini pernah gagal dalam ketidaksabaran dia. Dan mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan, dan sekiranya Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing boleh menyimak di Alkitab kita, sehingga kita bisa mengerti bagaimana cerita sejarah daripada kehidupan seorang raja pertama di Israel. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibeah Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke rumahnya. Ayat 3, Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Tempat demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Filistin bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Ayat 5, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ayat 6, ketika melihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu,
bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya, sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Ayat 12, "Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." 13, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu dan yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seringkali kita mendengar ada ungkapan berkata demikian, bahwa untuk menjadi sukses itu kita belajar dari kegagalan orang lain dan kegagalan diri sendiri. Jadi untuk orang mau menjadi sukses, itu dia harus belajar dari kegagalan dirinya sendiri dan juga belajar dari kegagalan orang lain. Nah, demikian juga dalam hal bersabar. Nah, untuk menjadi orang sabar, kita pun juga harus belajar dari orang-orang yang pernah gagal bersabar. Untuk menjadi lebih sabar, kita belajar dari orang-orang yang pernah mengalami ketidaksabaran. Artinya gagal untuk menjadi orang sabar. Jadi dengan kata lain bahwa kegagalan itu penting, tapi kalau kita tidak belajar dari kegagalan, itu sama saja tidak punya arti. Tapi yang lebih berharga adalah ketika orang gagal, maka dia belajar dari kegagalan itulah yang punya nilai, punya makna dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini secara khusus kita akan belajar bersama dari kegagalan Saul menjadi orang sabar. Atau saya mengatakan bahwa kita belajar daripada ketidaksabaran Saul. Dan ini menjadi inti khotbah kita pada minggu ini. Bagaimana kita belajar dari ketidaksabaran Saul, sehingga dari kegagalan itulah kita belajar untuk membentuk hati kita, membentuk hidup kita menjadi orang yang sabar. Nah, letak kuncinya itu di ayat 89. Ini adalah kunci daripada ayat yang kita baca ini. Ayat 8 dan 9 ini adalah bentuk daripada ketidaksabaran Saul. Saya akan ulangi baca ayat 8 dan ayat 9. Ia menunggu 7 hari lamanya, sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9, sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hari ini kita belajar 2 bagian penting. Kenapa Saul tidak menjadi sabar? Kenapa Saul gagal menjadi orang yang sabar dalam cerita ini? Sehingga nanti kalau kita baca pada akhirnya, akibatnya adalah tongkat kerajaan Israel dialihkan daripada Saul. Lalu saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Saul
gagal dalam hal bersabar. Yang sudah kita baca dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yang pertama kita belajar adalah mengapa Saul gagal menjadi orang yang sabar. Pertama, karena menunggu lama sedangkan masalah di depan mata. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul menunggu terlalu lama. Kalau kita baca dalam ayat 8 gadis, ia menunggu 7 hari lamanya. Samuel yang diharapkan, Samuel yang ditunggu-tunggu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sebelum perang itu dimulai. Samuel tak kunjung datang. Sehingga membuat Saul mengambil alih jabatan sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi. Dia mengambil itu, lalu dia mempersembahkan korban. Dia pikir hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi justru itulah awal di mana Allah menolak dia sebagai seorang raja. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Saul tidak sabar? Atau kenapa Saul gagal menjadi orang sabar? Pertama, karena Saul menunggu terlalu lama, sedangkan masalah ada di depan. Kita melihat apa yang sedang terjadi dalam bangsa Israel. Apa yang menjadi masalah yang sedang mereka hadapi pada waktu itu. Kita lihat ayat 5 dan ayat sampai ayat 7. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Masalah begitu besar sedang dihadapi mereka. Kalau kita lihat pasukannya Saul, itu hanya berjumlah 3.000 orang. 3.000 itu dibagi 2.000 bersama dengan Saul, kemudian 1.000 bersama dengan Jonathan. Jadi total pasukan yang bersama-sama dengan Saul dan Jonathan waktu itu hanya 3.000 orang. Kita baca dalam ayat 1 dan 2 di situ. Sedangkan pasukan Filistin lawan mereka yang sedang mereka hadapi saat itu pasukannya luar biasa sekali. Kalau kita lihat di situ ada 3.000 pasukan kereta. Kemudian ada 6.000 pasukan berkuda. Itu di ayat 5 tadi. Kemudian belum lagi dikatakan pasukan berjalan kaki. Pasukan berjalan kaki itu sebanyak pasir di laut. Artinya begitu banyak sekali. Tidak bisa dihitung begitu banyaknya. Kita melihat ada dua kekuatan yang tidak seimbang. Saul Yonatan hanya datang dengan 3.000 pasukan. Sedangkan orang Filistin datang dengan 3.000 pasukan kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan tidak terhitung banyaknya. Kekuatan yang tidak seimbang pada waktu itu. Dan kita melihat apa yang dilakukan, apa yang menjadi respon bangsa Israel. Ketika mereka melihat diri mereka, mereka hanya sedikit jumlahnya dibandingkan dengan musuh begitu besar sekali, luar biasa. Apa yang dialami oleh bangsa Israel bersama dengan Saul. Kita lihat ayatnya selanjutnya, ayat yang ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedangkan Saul masih tinggal masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Pasukan 3.000 yang bersama dengan Saul pada waktu itu melihat kekuatan orang Filistin begitu banyak sekali. Alkitab mengatakan bahwa mereka keadaannya terjepit, mereka terdesak, dan malah banyak yang melarikan diri, sembunyi di gua-gua batu, sembunyi di lereng-lereng gunung. Bahkan ada yang kembali menyeberangi sungai Yordan, kembali ke daerah mereka. Menandakan bahwa memang situasinya begitu sulit pada waktu itu. Situasinya begitu susah pada waktu itu. Mereka mau berperang melawan Filistin, tapi kekuatan tidak seimbang pada waktu itu. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
Bahkan kalau kita baca tadi, orang-orang yang bersama dengan Saul, mereka gemetar ketakutan luar biasa. Lalu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah seringkali membuat kita terjepit, terdesak, sehingga kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saya ulangi, bahwa masalah seringkali membuat kita terdesak, seringkali membuat kita terjepit, sehingga kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ketidaksabaran daripada Saul pada waktu itu, karena melihat kekuatannya sedikit, dia sehingga membandingkan dengan kekuatan lawan jauh tidak seimbang. Dalam keadaan terjepit, membuat Saul itu tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Bisa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi sulit apapun yang kita hadapi hari ini, mungkin kita sedang terjepit, mungkin kita sedang terdesak seperti bangsa Israel, bahkan seringkali masalah membuat kita gemetar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari kita belajar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Apa yang dilakukan Saul dalam situasi yang genting? Rakyat gemetar mengikuti dia, rakyat pergi bersembunyi ke gua-gua. Saul bukannya melakukan suatu perbuatan yang terpuji di hadapan Tuhan, tapi Saul melakukan sesuatu yang dicelah oleh Allah. Kita lihat ayatnya yang ke-8. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa di tengah situasi yang terjepit demikian, apa yang Saul lakukan? Ayat 8. Ia menunggu 7 hari, lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Bapak saudara dikasih Tuhan, Daud dalam posisi yang benar-benar terjepit. Saul dalam keadaan posisi yang benar-benar terjepit. Kekuatannya tidak seimbang. Melihat pasukan Filistin terlalu besar, rakyat yang mengikuti dia sudah mulai kocar-kacir, sudah banyak yang meninggalkan dia. Lalu apa yang Saul lakukan? Dia tadi dikatakan bahwa dia menunggu Samuel terlalu lama. 7 hari lamanya dia menunggu, sehingga dia mengambil alih tugas mempersembahkan korban yang seharusnya dilakukan oleh Samuel, tetapi itu dilakukan oleh Saul. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita dalam kehidupan kita ini, ketika situasi terjepit, ketika situasi mendesak sekali, ketika mungkin pergumulan itu begitu luar biasa, seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu terlalu lama datang menolong kita. Terkadang kita banyak melakukan cara seperti Saul. Kita menghalalkan segala cara demi tujuan kita, demi keinginan kita tercapai. Saya percaya Bapak Saudara dikasih Tuhan, Saul tahu bahwa yang hanya tugas untuk mempersembahkan korban itu raja tidak boleh. Hanya para nabi, para imam, orang-orang khusus sajalah yang hanya boleh mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tidak semua orang Israel. Tidak semua orang bisa, walaupun dia raja, dia tidak bisa mengambil tanggung jawab itu. Saya percaya Saul tahu itu. Tapi di sini kita melihat bahwa dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan yang sulit, Saul menghalalkan segala cara demi tujuannya. Seringkali kalau kita tidak sabar dalam hidup ini, kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa seringkali masalah seperti bangsa Israel, mereka terdesak, mereka terjepit, mereka gemetar sekali. Seringkali membuat kita tidak sabar, tapi bukan berarti Tuhan berdiam diri dengan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengerti akan pergumulan hidup kita. Seringkali hal seperti membuat kita menghalalkan segala macam cara demi mencapai tujuan kita. Hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki pun kita lakukan demi kerinduan kita tercapai, demi kita mendapat jawaban yang instan. Dan itulah yang terjadi dengan Saul pada waktu itu. Padahal kalau kita baca sebenarnya dalam pasal 10, sebenarnya Samuel sudah pesan kepada Daud bahwa tunggu di Gilgal, saya akan datang.
pada hari yang ke-7. Coba kita lihat pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Sebenarnya sebelum peristiwa peperangan itu terjadi, Samuel sudah memberikan pesan kepada Saul bahwa dia akan datang. Pasal 10, 1 Samuel 10 ayat yang ke-8, engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku. Ini pesan Samuel. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sebenarnya pesannya jelas. Saul dengar bahwa 7 hari. Padahal peristiwa ketika Saul mengambil alih tugas daripada Samuel mempersembahkan korban, itu bukan hari ke-8, itu hari ke-7, hari yang sama ketika Samuel datang. Mungkin kemungkinan besar Saul itu membakar korban itu pada mungkin siang, lalu sorenya Samuel tiba, kira-kira seperti itu. Atau mungkin Saul membakar korban itu pada pagi hari ke-7 itu, kemudian Samuel datang pada siang hari. Tidak begitu lama sebenarnya. Tapi di sini kita melihat bahwa ketidaksabaran daripada Saul. Sebenarnya Saul itu tidak menunggu terlalu lama. Mungkin hitungan jam saja. Karena dia sudah tahu bahwa Samuel sudah pesankan, camkanlah ini. Pada hari yang ke-7 aku akan datang, membakar korban persembahan dan memberikan petunjuk kepadamu. Tapi setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar daripada kisah ini. Seringkali kita terdesak, kita terjepit, kita menghalalkan segala cara. Orang yang tidak sabar dalam hidupnya adalah orang yang bisa menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu. Contoh orang yang tidak sabar untuk kerja keras, untuk bisa kaya, maka dia bisa menghalalkan segala macam cara. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke tempat-tempat orang-orang untuk bisa minta kekayaan, karena maunya cepat, maunya instan. Jadi orang yang tidak sabar dalam hidupnya adalah orang yang cenderung menghalalkan segala macam cara, bahkan dosa pun bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya. Itu yang sedang Saul lakukan pada waktu itu. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya mengatakan begini bahwa ketidaksabaran itu diawali ketika kita mengabaikan pesan firman Tuhan. Samuel sudah memberikan pesan luar biasa, camkanlah ini. Camkanlah itu menandakan sebuah pesan yang kuat bahwa dia akan datang pada hari ke-7 untuk membakar korban persembahan dan korban keselamatan. Tetapi Samuel mengabaikan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Maka saya katakan tadi bahwa ketidaksabaran kita itu diawali ketika kita mengabaikan pesan firman Tuhan. Mungkin hari ini pesan firman Tuhan kita dengarkan pada hari ini. Mungkin pesan firman Tuhan kita baca Alkitab dan kita mendapatkan renungan-renungan di sana. Mari dalam situasi apapun dalam hidup kita ini, terdesak, terjepit, apapun yang kita alami, janganlah kita seperti Saul. Dalam situasi terjepit, dia menghalalkan segala macam cara untuk kepentingan dia, untuk kesenangan dia. Tapi justru ketika dia mencoba untuk menghalalkan segala macam cara, dia membakar korban yang seharusnya bukan tanggung jawab dia. Kita akan melihat pada cerita akhirnya, Allah menolak dia sebagai seorang raja. Tapi setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidaksabaran membuat kita kehilangan momentum untuk melihat Allah berkarya dengan indah dalam hidup kita. Saya ulangi kalimat ini menarik untuk kita, bahwa ketidaksabaran membuat kita kehilangan momen untuk melihat Allah berkarya dengan indah dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau Daud mau bersabar menunggu Samuel sebentar, lalu Samuel mempersembahkan korban persembahan, korban bakaran, lalu mereka berperang, maka kita akan melihat bagaimana cerita ini akan diakhiri dengan sebuah cerita luar biasa. Bagaimana Tuhan membela umatnya hanya dengan 3.000 pasukan. Mereka bisa mengalahkan tentara Filistin yang jumlahnya tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Bukankah itu suatu mujizat yang luar biasa? Tapi karena ketidaksabaran Saul, maka dia kehilangan momentum melihat Allah berkarya yang indah dalam kehidupannya. Orang-orang yang tidak sabar dalam hidupnya
ketika kita tidak sabar dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul gagal. Mengapa Saul gagal? Kita sudah baca tadi, melihat cerita. Saul menunggu terlalu lama, sehingga sedangkan masalah besar sedang mereka hadapi. Biarlah hari ini, dalam segala situasi hidup apapun yang kita alami, mari kita belajar bahwa mau kita terdesak, terjepit dengan berbagai macam pergumulan hidup, mari kita belajar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat. Samuel tidak terlambat kok. Tepat hari ke-7 dia datang. Dia tidak datang pada hari yang ke-8. Hari yang ke-7 dia datang. Mungkin ketidaksabaran Samuel hanya beberapa jam. Setelah itu baru Samuel datang. Terkadang ketidaksabaran kita itu hal yang kecil, tapi membuat kita kehilangan berkat yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar. Apa yang perlu kita belajar daripada ketidaksabaran daripada Saul? Yang kedua adalah Saul lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Saya ulangi, Saul lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Saya akan jelaskan begini. Ada sebuah ungkapan begini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa untuk memahami hari ini dan hari depan, itu kita perlu melihat sejarah masa lalu. Saya ulangi, ini ungkapan yang pernah saya baca di sebuah buku, bahwa untuk memahami hari ini dan hari depan, kita perlu melihat sejarah masa lalu. Dengan kata lain, kita belajar daripada sejarah kehidupan. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat peristiwa terjadi ketika Saul gagal sabar. Peristiwa di mana mereka sedang berkumpul untuk mau berperang melawan orang Filistin. Tempat itu bernama Gilgal. Coba kita lihat, kata Gilgal ini muncul 5 kali dalam beberapa ayat ya. Muncul 5 kali dalam beberapa ayat. Mulai dari ayatnya yang keempat. Saya tidak baca keseluruhan, tapi bagian-bagian yang ada muncul kata Gilgal. Nanti saya jelaskan apa maksudnya kata Gilgal ini muncul. Ayat 4. Di bagian terakhir ayat 4. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Jadi peristiwa itu terjadi di Gilgal. Kemudian ayatnya yang ke-7, sedang Saul masih di Gilgal. Itu ayat 7 bagian terakhir. 2 kali muncul. Kemudian ayat 8 bagian terakhir juga agak tengah sedikit. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal. Sudah 3 kali muncul kata Gilgal. Kemudian ayatnya yang ke-12 bagian tengah, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Muncul kembali kata Gilgal. Kemudian kemunculan kata Gilgal kembali pada yang kelima, itu di ayat yang ke-15. Kemudian berangkatlah Samuel pergi dari Gilgal. Saya perlu menjelaskan ini bahwa peristiwa ini terjadi di satu tempat namanya Gilgal. Saya percaya bahwa bukan secara kebetulan penulis kitab 1 Samuel ini memunculkan dalam satu perikop 5 kali kata Gilgal muncul. Dan Bapak Saudara kasih, kalau kita belajar sejarah Israel, Gilgal itu punya cerita sejarah bagi orang Israel. Pertama, di Gilgal itu tempat mereka mengingat bahwa Allah telah melepaskan mereka dari Mesir. Coba kita lihat dalam Yosua pasal 5. Kita lihat Yosua pasal 5. Jadi di Gilgal itu adalah tempat peristiwa di mana mereka mengingat Tuhan itu sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka sudah sampai di Kanaan. Jadi Gilgal itu posisinya sudah masuk dalam wilayah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian yang Allah sampaikan kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yosua pasal 5 ayatnya yang ke-9. Ini peristiwa di Gilgal. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah
menghapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi ketika orang Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka masuk tanah Kanaan. Di Gilgal itulah Tuhan katakan bahwa aku telah menghapus celah Mesir. Artinya Tuhan sedang menyatakan begini, aku Tuhan yang sudah menyertai kalian keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang ini kalian sudah ada di tanah Kanaan. Kemudian apa makna Gilgal bagi orang Israel? Pertama, tempat mengingat bahwa Tuhan telah melepaskan mereka dari Mesir. Kemudian Gilgal itu adalah tempat perjamuan Paskah pertama di Kanaan. Masih kita lihat dalam pasal yang kelima ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Jadi Paskah pertama orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dan Paskah pertama mereka di tanah perjanjian, yaitu mereka lakukan di Gilgal. Kemudian di Gilgal juga itu didirikan 12 batu peringatan sebagai tanda Tuhan menyertai mereka ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Kita lihat ayat pasalnya yang keempat. Pasal keempat Yosua, ayatnya yang ke-20. Ayat ke-20. Ke-12 batu diambil dari sungai Yordan. Itu ditegakkan Yosua di Gilgal. Muncul kata Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu, begini, orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebarau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut akan Tuhan Allahmu. Di Gilgal itulah tempat di mana Yosua mendirikan 12 batu sebagai peringatan bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka menyeberangi sungai Yordan. Bukan dengan kekuatan kapal besar, tapi dengan kekuatan Allah, tangan Allah. Mereka menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah menjadi dua, mereka berjalan di tengah-tengah. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain bahwa Gilgal itu adalah tempat sejarah penting bagi orang Israel. Tempat, kalau saya mengatakan bahwa Gilgal itu tempat di mana mereka menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan mereka. Bahkan kalau kita baca tadi dalam perkataan Yosua di pasal 4 tadi ayatnya yang ke-20 sampai 24, Yosua berkata begini, jangan pernah kalian lupa memperkatakan ini kepada anak-anakmu tentang peristiwa di Gilgal, bagaimana Tuhan menolong mereka menyeberangi Laut Merah, Laut Tebarau, menyeberangi sungai Yordan. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di mana Saul tidak sabar itu terjadi di Gilgal. Saya percaya bahwa Saul tahu tentang sejarah Gilgal. Saya percaya Saul tahu bahwa Gilgal itu tempat sejarah penting bagi Israel, di mana ada tugu peringatan. Tugu peringatan sebagai bentuk tanda mereka melihat bahwa Tuhan itu ajaib bagi mereka. Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah membela mereka. Tapi justru ironisnya, di tempat bersejarah itulah Saul gagal melihat pertolongan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu akan memampukan kita untuk bersabar dalam masa kesesakan. Saya merenungkan kebenaran ini. Seandainya Saul ingat benar bahwa di Gilgal ini tempat di mana Allah itu mendemonstrasikan kuasanya, di mana Allah menyatakan tangannya yang perkasa menolong nenek moyang mereka ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Sebenarnya Saul tidak perlu takut,
Karena dia percaya bahwa Allah yang sama yang akan menyertai dia, menolong dia untuk mengalahkan orang Filistin. Walaupun jumlah Filistin terlalu banyak. Tapi justru Saul gagal mengingat masa lalu. Sejarah masa lalu, Saul gagal mengingatnya. Bagaimana Gilgal itu adalah tempat sejarah Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong bagi nenek moyangnya Israel. Bapak Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak sabar dalam hidup ini karena kita seringkali lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Seringkali kita lupa. Kita sudah banyak sekali menikmati pertolongan Tuhan. Sudah banyak sekali melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Tapi seringkali mungkin masalah yang begitu banyak membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Saul gagal bersabar karena dia lupa akan kebaikan Tuhan. Dia ada di Gilgal. Gilgal tempat bersejarah penting bagi Israel. Tapi di tempat itulah dia justru gagal melihat Tuhan yang ajaib yang sudah menolong nenek moyangnya di masa lalu dengan tangan Tuhan yang perkasa. Banyak orang gagal dalam hidupnya karena tidak pernah belajar sejarah Tuhan dalam hidupnya. Saya ulangi kalimat ini. Banyak kita seringkali gagal dalam hidup ini karena kita tidak pernah belajar sejarah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari situasi apapun kita hadapi hari ini, ketika kita sedang terjepit, terdesak seperti orang Israel, ingatlah kebaikan Tuhan pada hari-hari masa lalu kita. Coba buka kembali memori sejarah hidup kita. Pernah nggak di masa sulit, di masa yang sukar Tuhan menolong kita? Dan percayalah bahwa Tuhan yang sama akan pasti melepaskan kita, menolong kita dalam situasi yang sama. Perlu kesabaran untuk menantikan karya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Saul gagal karena dia lupa mengingat kebaikan Tuhan, mengingat sejarah Tuhan masa lalu yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada nenek moyangnya Israel. Itu di tempat yang sama, di Gilgal tempat yang sama. Masa lalu Allah menyatakan kuasanya, tapi ketika Saul ada di situ, justru dia mempermalukan Tuhan di Gilgal. Mari saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dua hal ini kita belajar daripada ketidaksabaran Saul. Saul terlalu lama menunggu. Kedua, Saul lupa akan kebaikan Tuhan pada masa lalunya. Dan apa akibatnya Bapak Ibu kasih Tuhan? Apa akibatnya daripada ketidaksabaran Saul? Kita baca kembali terakhir di ayatnya yang ke-15, ayat ke-14. Ini adalah konsekuensi akibat daripada ketidaksabaran Saul. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang tidak diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan tidak akan memilih. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hadapannya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Akibat ketidaksabaran Saul, Tuhan ambil tongkat kekuasaan. Tongkat kerajaan dialihkan daripada Daud. Kelihatan sepele. Dengan kata lain sama katakan begini, ketika kita tidak sabar dalam hidup ini, kita kehilangan berkat Tuhan yang terbaik. Ketika kita tidak sabar dalam hidup ini, menghadapi tekanan pergumulan hidup, maka kita akan kehilangan janji berkat Tuhan yang luar biasa. Saul kehilangan tahta kerajaannya. Tuhan alihkan itu gara-gara kelihatan sepele, yaitu ketidaksabaran dia menunggu waktu Tuhan. Lalu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidaksabaran membuat kita kehilangan kepercayaan yang terbaik daripada Tuhan. Namun, orang yang sabar memberikan kesempatan bagi Allah untuk menenun hidupnya melalui persoalan, masalah, penderitaan, dan pada akhirnya akan menjadi mahakarya Allah yang indah bagi dunia dan sesama. Kiranya kegagalan daripada Saul tidak sabar hari ini akan menolong kita, memampukan kita untuk dalam segala situasi terjepit, terdesak apapun hidup ini, kita belajar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Dan kedua, belajar untuk melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Saul berada di Gilgal, tapi justru di Gilgal tempat bersejarah
orang Israel. Tempat di mana Allah menyatakan kuasa dan kebaikannya. Tapi justru di Gilgal itulah Saul mempermalukan nama Tuhan. Dia lupa Tuhan di tempat yang bersejarah itu. Masa lalu kita belajar dari masa lalu kita, bagaimana Tuhan menolong kita, akan menguatkan kita untuk kita terus bersabar dalam segala situasi terdesak, tersulit apapun hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur bagi firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami belajar daripada pengalaman kegagalan daripada Raja Saul. Bagaimana dia gagal untuk bersabar menunggu waktunya Tuhan. Biarlah akan menolong kami hari ini. Hamba tidak tahu apa menjadi pergumulan-pergumulan jemaatmu hari-hari ini. Seringkali mungkin masalah yang mendesak membuat kami terjepit sehingga kami mungkin tidak sabar dalam hidup ini. Membuat kami mungkin seperti Saul menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan kami. Tapi justru ketika kami melakukan hal demikian, kami mendukakan hati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami hari ini. Kami belajar daripada ketidaksabaran Saul, sehingga membuat kami dalam kehidupan ini, apapun yang sedang kami hadapi ini, kami boleh bersabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kami juga belajar daripada kegagalan daripada Saul. Bagaimana Saul lupa akan sejarah Tuhan bagi nenek moyangnya. Bagaimana masa lalu di Gilgal, Tuhan sudah menolong nenek moyangnya Israel. Tuhan menunjukkan kuasa yang luar biasa. Tapi di Gilgal tempat yang sama, Saul justru jatuh dan gagal di situ. Dia lupa mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Biarlah Tuhan, situasi apapun sedang kami hadapi hari ini, biarlah kami boleh mengingat kembali memori-memori di masa lalu kami, memori-memori di hari kemarin, bagaimana ketika kami ada dalam situasi yang sulit. Tapi Tuhan menolong kami. Ini akan terus mendorong kami, menguatkan kami, untuk kami tetap kuat dan bersabar menghadapi situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar juga hari ini bahwa orang yang tidak sabar kehilangan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Orang yang tidak sabar kehilangan kepercayaan daripada Tuhan. Sebagaimana Saul ditolak oleh Allah, tongkat kerajaan dialihkan daripada dia gara-gara dia tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Tolonglah kami semua, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami, untuk kami tetap sabar menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, apapun menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami, mungkin kami sedang terdesak, kami sedang terjepit, kami sedang mengalami pergumulan yang berat. Kuatkan setiap umat-Mu, kuatkan setiap kami, biarlah kami boleh sabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Karena waktu Tuhan adalah sungguh waktu yang indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau baik bagi kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memateraikan kebenaran firman-Mu ini bagi setiap kami umat-Mu yang mendengarkannya. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami dan persekutuan kami dalam ibadah minggu hari ini. Dan kami sama-sama akan pulang menerima berkat dalam berkat pribadi kami, rumah tangga kami. Dan biarlah kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan, sumber segala berkat dan pertolongan itu. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat, dan angkatlah kedua tangan kita sebagai tanda kita berserah dan menerima segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Bapa di surga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biar tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami umat yang setia mencari dan beribadah kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.